tusamma sifatan nafsiyatan. Ke matan dulu ya biar nyambungnya. Wa kullu halin qaimatin bi dzatin ghairi mu'allalatin bi allatin tusamma sifatan nafsiyatan. Setiap keadaan yang tetap pada suatu zat yang mana keadaan itu tidak disebabkan oleh sebab, maka keadaan itu namanya sifat nafsiyah. Wa hiya allati la tu'qalu dzatu biduniha. Sifat nafsiyah adalah sifat yang zat dan benda atau zat tidak bisa dibayangkan tanpa sifat itu. Artinya apa? Ay la tatasawwaru dzatu bil aqli wa tudraku illa bi sifatin nafsiyah. Artinya apa? Artinya zat itu tidak bisa terbayang, tidak bisa tergambar di otak, dan tidak bisa ditangkap oleh otak, oleh akal, kecuali dengan sifatnya yang nafsiyah. Katahyuzi lil jirmi, contoh seperti jirim bertempat. Jirim bertempat di bumi atau di langit atau di udara, yang penting di tempat. Itu adalah tidak bisa membayangkan ada suatu benda tidak bertempat, tidak bisa. Itu namanya tahyuznya, itu adalah sifat nafsiyah. Kita kembali ke syarahnya. I'lam annahu ta'ala laysa lahu sifatun nafsiyatun ilal wujudu. Ketahuilah bahwa Allah Ta'ala itu tidak punya sifat nafsiyah kecuali hanya sifat wujud saja yang nafsiyah. Sifat nafsiyah selain wujud Allah tidak punya. Wa kadza qala ba'dhum lakin naqala al-yusi wa naqaman minal mutakallimina dhahabu ila anna Allah Ta'ala yukhalifu khalaqahu bi sifatin nafsiyatin la nihayata laha minhal jalalu wal 'azamatu. Demikianlah yang disampaikan oleh salah seorang ulama bahwa sifat nafsiyah Allah Ta'ala hanyalah sifat wujud saja. Akan tetapi Imam Yusi mengutip suatu keterangan bahwa ada beberapa ulama ahli kalam, ada beberapa ulama ahli teologi, ya, ahli tauhid, ahli teologi berpendapat bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluknya dengan sifat-sifat nafsiyahnya, dengan sifat-sifat nafsiyah yang tidak berbatas, apakah 1000, apakah 2000, tidak berbatas, tidak terhitung sifat nafsiyahnya Allah Ta'ala itu. Yang dengan sifat nafsiyah itu Allah tidak sama dengan makhluknya. Di antara sifat nafsiyah itu adalah sifat jalal, sifat keagungan Allah. Wal 'azamatu, sifat mulia Allah. Intaha. Qauluhu wa hiya allati isyaratun ila dhabitin akhara li sifatin nafsiyah akhsara min ad-dhabiti sabiqi. Wa hiya allati, dan seterusnya itu adalah mengisyaratkan pada definisi lain, definisi versi lain untuk sifat nafsiyah, yang mana definisi ini lebih ringkas daripada definisi yang sebelumnya. Qauluhu bil aqli al-ba'u fi lil alati kama marra. Ba'nya bil aqli itu bukan ba ilsaq, bukan ba isti'anah, tetapi makna ba alat. Dengan alat akal tidak bisa dibayangkan. Qauluhu wa tudraku tafsirun li qawlihi tatasawwaru, kadza qauluhu wa adrakathu fa huwa tafsirun li qawlihi tasawwarathu. Kata-kata tudraku itu adalah menafsirkan kata-kata musannif tatasawwaru. Termasuk juga wa adrakathu itu juga menafsirkan kata-kata musannif tasawwarathu. Tasawwartahu illa bisifatin nafsiyah kana al-muqtada adh-dhahira yaqula illa biha fa bil idharu fi maqamil idmari lakin hamalahu ala dzalika qasdut tawdihi. Kata-kata bisifatihan nafsiyah itu mestinya secara zahir itu tuntutan zahir susunan kata, mestinya musannif Imam Fudhali mengatakan biha, bukan bisifatiha tetapi biha.
Jadi dengan mengatakan bisifatihan nafsiyah berarti itu namanya membuat isim dhahir di posisinya isim mudmar. Mestinya ha tetapi bisifatiha. Sifatiha adalah isim dhahir. Biha isim mudmar. Itu mestinya isim mudmar tetapi dibuatkan isim dhahir. Mestinya idmar, mestinya pakai dhamir. Tetapi yang mendorong pengarang Musannif menggunakan isim dhahir itu adalah tujuan, niatan ingin lebih jelas, ingin memperjelas sehingga pakai isim dhahir. Takut salah, ada salah marji bagi yang kurang cerdas. Qauluhu ta'ala ghairu judihi. Qaulu ghairu wujudihim. Kita baca luarnya dulu ya, karena sudah selesai tadi. Fa innaka in tasawwartahu adrabta annahu mutahayyizun. Jadi jirim, benda bertempat. Sebab kenapa tahayyuz itu sifat nafsiyahnya jirim? Karena apabila Anda bayangkan benda itu dan Anda menangkap apa itu benda, maka Anda akan menangkap, Anda akan mengerti bahwa benda itu pasti bertempat. Wa ala hadzal qawli wa huwa kaunul wujudi halan fa dzatullah ta'ala wa wujudihi wa dzatul hawaditsi wa wujudatiha. Kalau mengikuti pendapat ini, pendapat bahwa sifat Allah wujud itu adalah sifat nafsiyah, maka apa itu pendapat ini? Bahwa wujud itu adalah hal. Wujud itu adalah hal, adalah kondisi Allah, keadaan Allah. Kalau mengikuti pendapat ini, berarti zat Allah itu adalah bukan sifat wujudnya. Jadi zatnya Allah itu bukan sifat wujudnya Allah. Zatnya benda-benda yang baru atau makhluk-makhluk itu bukan wujudnya makhluk-makhluk itu. Kembali ke syarahnya. Istadallu ala dzalika biqiyasin min asy-syakli tsani wa huwa dzatuhu ta'ala ghairu ma'lumatin lana wujuduhu ma'lumun lana wa natijatuhu dzatuhu ta'ala ghairu wujudihi. Para ulama ahli teologi menggunakan dalil bahwa zatnya Allah itu bukan sifat wujudnya Allah. Mereka menggunakan dalil pakai qiyas syakal tsani. Ini logika. Qiyas itu logika ya, istilah mantik. Syakal itu juga istilah ilmu mantik. Syakal yang kedua, bagaimana? Begini bunyinya. Qiyasnya logikanya begini. Zat Allah Ta'ala itu adalah tidak diketahui oleh kita. Wa wujuduhu ma'lunun lanam. Keberadaan Allah itu diketahui oleh kita. Wa natijatu konklusinya dari dua premis itu berarti zat Allah itu bukan wujudnya Allah sendiri-sendiri. Allah ya Allah, wujudnya bukan Allah. Abu Haytha fihi bi annahu nurida bil ilmi fi muqaddimataihi al ilmu bil kunhi wal haqiqati fal ula minhuma musallamatun wa tsaniyatu mamnu'atun lianna la na'lamu wujudallahi ta'ala bidzalika. Bu Isa itu diperdebatkan, masih disengketakan, diperdebatkan. Apa itu logika itu masih diperdebatkan, masih dikritisi. Caranya mengkritisi begini, bi'annahu, bahwa apabila yang dimaksud dalam kata-kata ilmu, apabila yang dimaksud kata-kata ilmi ghairu ma'lumatin, kemudian wujudhu ma'lumun. Jadi ada ma'lumatun, ada ma'lumun. Itu di dua premis itu, major dan minor dan major, sugro dan kubro. Sugronya
Dzatu ta'ala ghairu ma'lumatin wujuduhu ta'ala ma'lumun lana itu muqaddimah kubra. Itu apabila yang dimaksud ilmu tidak diketahui. Kalau wujudnya diketahui. Kalau yang dimaksud diketahui itu adalah mengetahui hakikat Allah, mengetahui sebenarnya Allah, maka muqaddimah pertama itu dzatu ta'ala ghairu ma'lumatin itu diterima. Artinya oke, kita oke dengan muqaddimah pertama bahwa zatnya Allah itu tidak diketahui. Tetapi muqaddimah kedua itu wujuduhu maklumun lana. Itu dilarang, tidak boleh. Salah. Maksudnya apa? Salah. Sebab kita sebab apa? Sebab kita tidak tahu wujudnya Allah, bidzalika dengan hakikat sebenarnya siapa Allah itu tidak tahu. Kita tidak tahu wujudnya Allah Ta'ala dengan hakikat sebenarnya. Wa in urida bil ilmi fihima al ilmu biwajhin ma fal aksu. Artinya apabila yang dimaksud ilmu, tahu di dua muqaddimah itu, di dzatu ta'ala ma'lumatun, yang kedua wujuduhu ma'lumun, itu ya kalau dimaksud ilmu itu adalah mengetahui Allah dengan satu sisi, tidak sebenar-benarnya tahu, hanya di satu sisi karena ada makhluknya maka Allah ada. Maka yang terjadi adalah sebaliknya. Apa itu sebaliknya? Yang sebaliknya berarti muqaddimah pertama itu tidak boleh, dilarang, tidak diterima. Kemudian muqaddimah yang kedua justru yang diterima. Kenapa demikian? Lianna na'lamu dzatallahi ta'ala bidzalik, karena kita tahu zatnya Allah dengan satu sisi. Suatu sisi yaitu wujudnya makhluk Allah. Hakikat bagaimana Allah itu seperti apa yang sebenarnya kita tidak tahu. Terus lianna na'lamu dzatal bid wa in urida bihi fil ula ilmu bil haqiqati kunni hal haqiqati wa fi tsanati ilmu bil jima' lam yuntij. Apabila yang dimaksud ilmu di muqaddimah ula, di muqaddimah pertama dzatu ta'ala ghairu ma'lumatin itu, kalau yang dimaksud adalah adalah tahu Allah dari satu sisi, tidak semua sisi Allah sebenar-benarnya diketahui, tidak, tapi dari satu sisi. Kemudian muqaddimah yang kedua, muqaddimah kedua itu wa wujuduhu ma'lumun lana, itu adalah maksudnya adalah tahu dengan satu sisi, maka tidak akan punya konklusi itu, tidak akan memberi natijah, tidak akan memberi konklusi bahwa tadi di atas apa? Fa dzatullah ta'ala ghairu wujudihi, tidak akan memberi kesimpulan dzatu ta'ala ghairu wujudihi. Kenapa? Li adam ittihadil haddil wasatih, karena haddil wasatnya tidak sama. Haddil wasat itu adalah ghairu maklumatin, itu ghairu maklumatin, tidak tunggal. Muqaddimah pertama ghairu maklumatin, muqaddimah kedua adalah maklumun, jadi negatif dan positif. Itu tidak bisa. Wakadza in ugisa dzalika, termasuk juga tidak bisa memberikan konklusi itu, konklusi zatuhu ta'ala ghairu wujudi, bahwa zatnya Allah Ta'ala itu selain, bukan wujudnya Allah, juga tidak akan mendapatkan natijah. Nah, wakadza aksuhu ya in ugisa dzalik bi an urida fil ula al ilmu biwajhin ma wa fi tsaniyati al kunhu wal haqiqatu falan yuntiju lima dzukira. Gambaran di balik itu begini bahwa yang dimaksud ilmu, tahu, di muqaddimah awal
itu adalah tahu dari suatu sisi saja. Kemudian di muqaddimah yang kedua, wujudnya Allah Ta'ala diketahui itu adalah maksudnya adalah tahu sebenarnya hakikat wujudnya Allah, hakikat Allah. Maka juga tidak akan memberikan konklusi, tidak akan memberikan natijah fa zatuhu azat fa zatu ta'ala ghairu wujudihi, tidak akan memberikan natijah itu. Kenapa? Lima dzukira, karena alasan di atas, yaitu li adami ittihadil haddil wasad. Ma'annal ula mamnu'atun kama la yakhfa. Padahal muqaddimah pertama itu dicegah, artinya dicegah itu irasional, tidak bisa diterima, sebagaimana sudah tidak samar lagi. Ala annahu qasirun ala wujudi dzatil aliyati ma'annal mudda'a ma huwa a'ammu. Di samping ala annahu itu lebih baik di samping qiyas di atas atau logika di atas adalah terbatas pada wujudnya zat Allah yang luhur. Padahal al-mudda'a itu yang dibahas ya. Padahal yang dibahas itu adalah wujud yang lebih umum dari sekedar wujudnya Allah. Jadi yang memasukkan wujudnya makhluk-makhluk. Wa hadza innama huwa bahthun bid dalil. Wa illa fa kaunul wujudi ghairul mawjudi musallamun li'annahu tahqiqu. Lakin la ala annahu halun bal huwa amrun i'tibariyun kama sayati fal yutafaddan. Definisi apa itu logika bukan ya, apa qiyas ya. Logika di atas, qiyas di atas bahwa zatuhu ta'ala ghairu ma'lumatin wa wujuduhu ma'lumun lana. Fa wujuduhu fa zatuhu ghairu wujudihi. Itu apa ini? Itu adalah definisi. Definisi itu adalah logika itu membahas dalil. Kalau tidak membahas dalil, kalau tidak kita tidak mengatakan itu membahas dalil, maka tidak sah. Madrul misalnya yang kita bahas itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Sebab bahwa wujud itu adalah bukan yang wujud. Sifat wujud bukan sesuatu yang wujud. Itu diterima, masuk akal, karena memang itulah yang pendapat yang tahqiq, yang benar. Tetapi walaupun itu pendapat yang benar, ialah bahwa dengan dasar bahwa wujud itu adalah kondisi, bukan kondisi, bukan hal. Tetapi wujud itu adalah sesuatu yang kaitannya dengan tinjauan, sebagaimana nanti akan diterangkan. Maka bercerdaslah, pekalah engkau atau fal yutafaddon, maka dicermatilah itu keterangan itu. Kalau fal yutafaddon. Qauluhu wa qala al-Asy'ariyyu. Kita kembali ke matanya ya. Wa qala al-Asy'ariyyu wa man tabi'ahu al-wujudu ainul mawjudi wa ala hadza wujudullah ta'ala ainu dzatihi wa ghairu zaidin alaihi fil khariji wujudul haditsi ainu dzatihi. Menurut Imam Asy'ari dan para pengikut beliau, bahwa sifat wujud itu ialah sesuatu yang wujud itu sendiri. Sifat wujud ya barang yang wujud itu, atau zat. Kalau Allah, zatnya Allah itu wujud. Itu menurut Imam Asy'ari dan pengikutnya. Kalau mengikuti ini pendapat Imam Asy'ari, berarti wujud Allah, sifat wujud Allah Ta'ala, ya zatnya itu, Allah itu sendiri. Ainu dzatihi, zatnya Allah itu sendiri, wujud itu. Tidak lebih dari zatnya Allah. Di fakta lapangan, artinya ketika melihat Allah, ya wujudnya Allah, ya Allahnya itu sudah.
wujudnya sesuatu yang baru atau makhluk, sifat wujudnya makhluk, ya makhluk itu sendiri. Ada kambing misalnya, mana sifat wujudnya kambing? Ya kambingnya itu sendiri sudah. Itu pendapat Imam Asy'ari. Dan kita ke syarahnya. Hadza muqabilun lima qablahu. Wa ja'ala al-jama'atun al-khilaf lafdhiyan wa ali masya sahibul jawharati fi syarhiha. Fahamala hadzal qawla ala anna al-wujuda laysa zaidan fil khariji bihaitsu tasihhu ru'yatuhu kasawadi wal bayadi bal huwa halun. Pendapat Imam Asy'ari ini adalah berlawanan dengan pendapat yang sebelumnya. Kemudian beberapa ulama menganggap beda pendapat tentang sifat wujud ini, versi Imam Asy'ari dan versi ulama yang lain itu adalah beda pendapat verbal, bukan aktual, bukan esensial ya. Beda pendapatnya itu adalah verbal, tidak esensial. Secara retorikanya saja berbeda, tetapi hakikatnya tidak berbeda pendapat. Imam pengarang kitab Al-Jawharah Imam Laqdhani sependapat dengan itu, bahwa beda pendapat tentang sifat wujud antara Imam Asy'ari dan ulama yang lain itu adalah perbedaan verbal, kata pengarang kitab Jawharatut Tauhid di syarah Jawharahnya. Makanya oleh beliau pendapat Imam Asy'ari ini beliau artikan bahwa sifat wujud itu bukan sesuatu yang lebih daripada zat Allah. Di fakta lapangan bukan sesuatu yang lebih dari Allah, sehingga bisa dilihat karena tersendiri dari Allah, tidak sama dengan putih hitam, putihnya dengan barang yang putih itu sendiri-sendiri, tidak seperti itu. Bahkan sifat wujud itu adalah suatu kondisi keadaan Allah. Farinafi al-qawla sabiqa bal huwa raji'un ilaihi. Maka pendapat Imam Asy'ari ini tidak berlawanan dengan pendapat yang terdahulu. Bahkan pendapat Imam Asy'ari ini ujung-ujungnya kembali sama dengan pendapat yang sebelumnya yang mengatakan hal. Wattaqiqu annal khilafah haqiqiyun li'annahu in abghayna ibaratal Asy'ari ala dhahiriha kama alaihi jam'un wa huwa al-mutabadiru min ibarat asy-syaikh fa dhahirun. Tetapi pendapat yang sebenarnya, yang tahqiq, pendapat yang mendalam, yang tahqiq ialah bahwa beda pendapat tentang sifat wujud itu antara Imam Asy'ari dan selain Asy'ari itu esensial. Beda pendapatnya esensial, bukan verbal. Bukan verbal ya. Kenapa beda pendapat itu beda-beda sebenarnya? Sebab begini, sebab apabila kita biarkan ibarat Imam Asy'ari, kata-kata Imam Asy'ari bahwa al-wujud ainul maujud, kalau diartikan apa adanya, al-dhahiri itu apa adanya, sebagaimana banyak ulama mengikuti pendapat ini, menerjemahkan kata-kata Imam Asy'ari apa adanya, dan pemaknaan apa adanya itulah yang cepat ditangkap ke pemahaman kita dari keterangan Syekh Imam Fudhali. Maka zahir, terang. Maka jelas bahwa beda pendapat itu adalah benar-benar beda pendapat yang esensial. Wa in awalna bima qalahu Sa'du ghairuhu minal muhaqqiqin minal murad bi qawnil wujudi wa ainul mawjud wallahu alam.